Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua. Saya kali ini melakukan pelatihan senam dengan bergerak pelan-pelan. Saya peragakan dengan gerakan pelan. Setiap kita bergerak melakukan jeda atau berusaha ditahan sekian detik baru pindah ke gerakan lain. Kelihatannya memang sepele ataupun terlalu mudah, akan tetapi jika dipraktekkan, apalagi belum pernah melakukan atau belum terbiasa bergerak dengan jangka rendah, salah satu kaki selalu kita usahakan dengan posisi 90 derajat dan salah satu kaki lagi pada posisi kaki lurus. Gerakan semacam ini cukup akan membuat otot kita pegal, terutama pada paha, betis, pinggang, pinggul. Dengan menempatkan posisi tangan divariasikan agar antara posisi kaki ketika kita luruskan dan juga kita lakukan dengan 90 derajat itu menjadi simetris. Sangat terasa kalau semakin lama setiap gerakan dari satu ke gerakan lain kita beralih, otot-otot pinggang, pinggul, paha semuanya akan menjadi cukup pegal tanpa kita sadari juga bahwa setiap melakukan gerakan dengan posisi rendah seperti sekarang ini, kemudian kita memindahkan sedikit tubuh baik ke kanan, ke kiri ataupun ke samping dengan diikuti juga langkah. Nah, secara otomatis pada saat posisi kaki kita rendah akan menuju ke posisi normal, otomatis menarik tenaga sedikit saja pada bawah pusar, selanjutnya diangkat ke atas. Jadi secara logika posisi dari jangka rendah ketika kaki akan mengangkat tubuh kita agar bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu otomatis dengan kandungan tenaga. Dengan sekian detik tertahannya berat badan dari arah pinggang, pinggul, dada, bahu, artinya posisi organ tubuh kita yang ada di atas pusar tersebut, itulah yang cukup membuat kondisi atau otot pada paha atau otot pada betis akan menjadi pegal. Kebiasaan melakukan gerakan yang saya peragakan ini lama-lama menjadi suatu kolaborasi antara otot satu dengan otot yang lainnya. Atau sering saya katakan pada channel YouTube saya, otot yang elastisitas. Pengertian elastisitas di antara ini adalah ketika otot kaki akan bergerak, otomatis dia mesti harus berkolaborasi atau bekerjasama dengan otot pinggang, pinggul, betis, serta yang lainnya. Ketika hal tersebut sudah terbiasa dilakukan, antara sinkronisasi otot satu dengan otot yang lainnya akan menjadi satu kesatuan gerak yang secara otomatis ketika otot kaki akan bergerak menuju ke atas, posisi dari otot-otot pinggang, pinggul, dan yang lain itu juga akan menopang gerakan ke atas. Teman-teman kerabat semua, pada video-video yang sering saya tayangkan pada sosial media termasuk juga di channel YouTube saya, semua video tersebut hanya memberikan motivasi terutama kepada teman-teman kerabat yang lanjut usia saat akan melakukan satu gerakan olahraga. Gerakan apa yang cocok atau mesti dilakukan pada usia-usia, namun ketika ada waktu dengan durasi 3, 5 ataupun 10 menit dan juga terkadang 15 menit, saya dapat melakukan satu gerakan olahraga. Salah satu contohnya adalah gerakan yang saya lakukan dari awal sampai detik ini. Dengan demikian cukup membuat suhu tubuh saya menjadi panas, dan ketika menggunakan
baju olahraga seperti training ataupun sedikit model jaket, ini akan membantu suhu tubuh di dalam kita secara internal cepat menjadi panas. Maka dengan demikian, bagi usia lanjut yang sering saya katakan, walaupun pada saat berolahraga tidak mengeluarkan keringat basah sekali pada pakaian yang kita gunakan, tetapi paling tidak suhu tubuh kita menjadi panas, badan kita antara suhu tubuh dengan dokter tersebut menjadi suatu sinergi gerakan, sehingga akan membuat suhu tubuh kita dalam keadaan stabil. Apalagi teman-teman tahu semua di situasi dan kondisi yang berkepanjangan pada saat dunia dilanda dengan pandemi. Diharapkan selalu dari pihak pemerintah menghimbau agar kita selalu berusaha dengan beraktivitas di dalam, artinya di dalam rumah. Nah, kalau hal tersebut tanpa kita mempunyai suatu aktivitas, tidak mempunyai kegiatan, mungkin kita berada di rumah 7 jam, 5 jam, ataupun 6 jam, itu akan menjadi jenuh. Nah, membiasakan diri atau merubah mindset kita bahwasanya berolahraga itu tidak mesti harus dengan power yang besar, tidak mesti menggunakan waktu yang terlalu panjang, termasuk juga tempat yang terlalu luas. Nah, mindset utama cara berpikir konsep olahraga seperti apa yang saudara lakukan tadi ini harus dirubah. Sedikit pun kita punya waktu, baik 3 menit, 5 menit, 10 ataupun 15 menit di area tempat tersendiri atau di tempat saja kita bisa bergerak selama ada keinginan, ada niat, dan ada pola gerak tata cara yang kita bisa lakukan. Nah, video-video senam yang saya posting di sosial media, khususnya di YouTube, semua tersebut merupakan sudah saya kaji dari semenjak senang olahraga saya punya sampai sekarang. Saya memang berkeinginan dari dulu gerakan apa yang bisa, yang efektif, tidak memerlukan waktu terlalu panjang, berada pada lingkungan tempat tertentu, artinya tidak terlalu luas, agar selalu di usia lanjut dapat berolahraga. Nah, salah satu hasil dari pemikiran ataupun cita-cita dari dulu seperti inilah dia. Gerakan tersebut akan mengalir begitu saja dengan terus mengkombinasikan antara posisi kaki ketika salah satu kaki lurus dan satu kaki 90 derajat. Nah, penempatan tangan agar kelihatannya simetris kita lakukan olahan. Sekali-sekali kita tambahkan tenaga pada tangan dan akhirnya melakukan gerakan ke samping kanan, maju, mundur, ataupun ke arah mana yang kita ingin tuju. Pola atau tata cara bergerak berolahraga seperti ini lambat laun akan menjadi suatu talent, kebiasaan. Di saat salah satu kaki kita langkahkan ke depan, nah satu kaki lagi dia akan secara otomatis menempatkan pada posisi yang sinergi. Demikian juga dari pihak tubuh yang lain seperti tangan akan ikut menjadi suatu pendukung dari gerakan kaki tersebut. Nah, sehingga pada akhirnya semua gerakan yang kita lakukan secara alami spontanitas ini menjadi gerakan alami, artinya tanpa kita susun secara terangkum pun. Tangan kita julurkan ke depan, salah satu kaki akan mencari bagiannya dan kaki yang satunya menempatkan secara tugasnya. Contoh, ketika kaki kanan kita angkat, otomatis secara alami tanggung jawab bahwa kaki kiri akan menjadi tumpuan dari seluruh tubuh yang ada, berusaha dia menempatkan pada posisi yang tangguh, yang kokoh agar tidak goyah dengan gerakan tangan, termasuk juga gerakan kaki yang kita lontarkan. Dan demikian teman-teman, sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam rahayu, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali, terima kasih.